guys, Sohib Om Krisna, dimanapun kalian berada nih. Om Krisna kali ini lagi berdampingan sama cewek cantik dong dan seksi. Dan dia adalah teman lama saya, namanya adalah Nata Narita. Nata Narita. Pasti yang dangduters ya, kalian yang dangduters sekitar 2010. 2010 Iya. 10 tahun yang lalu ya. Oh my god. Pasti kenal wajah beliau ini. Amin, ya. amin. Karena dia adalah dulu anggota dari Duo Racun. Duo Racun. Sorry Jack. Itu dia. Itu kalau nggak salah sejaman sama apa namanya, dasar kau keong racun. Nah, Itu kan benar kan ya? Aku itu pansos sama keong racun. Oh ya Allah. Tapi dulu Iya. belum ada istilah pansos. Iya. Dulu adanya panti sosial ya. Iya. Jadi itu kan apa, keong racun. Iya, Mas. Terus jadi dibikin nama Duo Racun. Duo gitu. Racun, iya. Berdua. Iya, sama Gina Yubi. Oh, Gina Yubi. Dia kan jadi YouTuber sekarang Iya, kalau nggak salah kan? Hai Gina. Mana Gina? Hai Gina. Ntar kapan-kapan panggil juga lah ke Oh sini iya, ya. benar. Kita ngobrol-ngobrol sama Diundang Gina nih. ya. Sama, kok jadi Om sih? Berarti aku tante dong. Boleh masih panggil Mas nggak? Boleh dong. Ah, iya. Jangan Om. Iya, gara-gara hujan, Sohib Om Krisna, jadi kita terpaksa pindah ke dalam. Iya, takut datanya masuk angin ya. Betul, ya, ntar malah saya jadi tugasnya ngerokok. Tapi anyway nggak apa-apa, kita Iya. lanjut ke obrolannya ya. Tadi kita lagi ngobrolin sama Gina Yubi. Iya, Gina Jadi Yubi, YouTuber ya, itu YouTuber. temen duet kamu dulu ya? Temen duet, temen partner, Mhm. dan guru saya juga. Karena Mhm. Nata bisa nyanyi itu karena Gina. Oh gitu. Betul, bisa nyanyi dangdut. Bisa nyanyi, emang Iya. tadinya nyanyi? Aku nyanyi gereja, Mas, Oh dari gitu. kecil. Dari gereja jadi ke dangdut. Iya. Hebat juga ya. Iya. Makanya bisa terjun ke dunia dangdut karena Gina Yubi juga. Wih, mantap tuh kakak Subscribe Gina. langsung. Diundang nanti kemari ya, Mas. Jangan ya? lupa subscribe saya dulu, Iya. baru ntar diundang. By the way, itu sekarang Duo Racun masih ada apa nggak sih? Masih. Jadi Nata itu adalah personil pertama. Jadi yang formasi pertama Nata. Terus karena Nata lebih memilih pendidikan, karena kan waktu itu kan Nata juga harus menyelesaikan skripsi Nata. Oh, iya. Kan ada musik-musik yang itu nggak sih? Ada nanti deh dikasih, Iya, tenang iya. aja. Iya, karena udah hampir video, Mas. Oh, gitu. Sama ininya dekannya, ayo Nata, dia bilang gitu, kamu pilih mana? Dia bilang Itu gitu, cerita pilih. klasik ya kalau seorang seniman yang disambi kuliah ya begitu tuh. Iya, ya. apalagi biayanya kuliahnya ini sendiri. Oh gitu, Iya. wih hebat. Tapi akhirnya selesai. Ya, selesai. Wih mantap. Thank you, Mas. Itu apa gelarnya? Public Relation. Public Relation. Iya, Di mana Mas. sih? Di Interstudi. Interstudi, Yes. Jakarta ya? Iya, di Jakarta Wah Selatan. mantap. Jadi sekarang ini dong public relation di mana gitu apa enggak? Enggak, cuma ilmunya dipakai buat komunikasi Oh aja. gitu. Iya. Pantesan kamu kalau komunikasi sama orang komunikatif banget ya. Aduh, makasih Mas. Dulu background Nata SMA itu sebenarnya farmasi. Mama maunya masuk ke dokteran atau ambil farmasi. Tapi kayaknya tuh bukan passion aku sih, Oh, Mas. gitu. Gitu. Ya udah. Jadi passionnya memang di public Komunikasi. speaking gitu. Kata Mama, kalau misalnya kuliah ke dokter nanti Mama biayain. Ya udahlah, aku ini aja ambil komunikasi aja. Oke. Jadi resikonya gitu. Karena Susah, Mas. melawan keinginan mama, akhirnya tidak dibiayain, akhirnya biaya sendiri. Iya, susah soalnya buat Tapi kan Nata. sekarang udah dibuktiin kamu berhasil gitu dalam pendidikan Iya. ya. Oke. Nah, tapi yang saya tertarik nih dari seorang Nata. Dulu itu Sohib Om Krisna ya, sekitar beberapa tahun yang lalu ya, pernah viral. Mohon maaf nih, bukannya nggak sopan nih ya, cuman rasa penasaran saya mudah-mudahan terjawab sekarang. Kalau nggak salah nih, gosipnya atau faktanya Iya. pernah melakukan
operasi pembesaran payudara. Ya, betul. Betul. Itu pada tahun 2011. Gitu. Jadi masih zaman dua racun? Iya, setelah keluar dari dua racun. Lu berapa lama berarti di dua racun? 2010. Cuman itu doang? Cuman setahun itu doang? Nah, sekarang masih jalan. Oke. Tapi dengan ganti personil. Oh gitu. Iya. Iya. Oke, balik lagi ke operasi implan itu tadi ya. Kenapa sih kamu waktu itu memutuskan? Tunggu. Jadi itu benar ya, benar. Betul Ya. Oke, benar. Berarti bukan gosip tapi fakta. Bisa cek di Google ya. Oh, ada di Google. Lengkap. Oke, kenapa sih seorang Nata kok pengen melakukan operasi implan payudara? Apakah tidak puas? Apakah memang ada satu keinginan gue harus tampil lebih seksi ya, gitu, apa alasannya yang lain? Alasannya yang C, yang nomor 3. C-nya belum dijawab. Dan lain-lain. Apa itu? Jadi waktu itu Nata punya manajer, terus manajer Nata itu mau mengcreate Nata sebagai artis yang seksi. Terus udah gitu kemudian dia tuh pengen buat supaya Nata itu viral gitu, buat apa nih, berita apa gitu. Jadi sebenarnya jujur Mas, Nata ini bukan mau keinginan Nata sendiri untuk operasi implan payudara. Itu Nata karena nurut apa kata manajer gitu. Kadang-kadang orang di sana bilang, lagian lu si Nata, kenapa lu mau? Begonya lu kenapa mau? Ya memang sih saya bego, tapi yang namanya manajer itu kan artinya kan to manage, mengatur. Ya udah mau nggak mau, iya meng-create, mau nggak mau ya Nata harus mengikuti apa alurnya manajer, karena kan hanya manajer yang bisa tahu formula kuncinya, jalan keluarnya supaya bisa si artis ini dikenal. Apalagi Nata itu kan masih pendatang baru di dunia entertainment. Jadi ibaratnya manajer ini mau lewat jalan pintas lah, lewat jalan instan, tidak berproses. Tapi setelah Nata pelajari bahwa sesuatu yang instan itu akan bersayap dan terbang. Buktinya karir Nata langsung stuck. Nah, Nata bersyukur banget bisa belajar ilmu dari Mas Krishna Mukti bahwa 17 tahun di dunia entertainment itu baru famous, baru terkenal, jatuh bangun. Sedangkan Nata yang baru setahun aja udah. Ya, tapi kondisinya memang waktu itu beda. Kalau saya kan teknologi belum secanggih sekarang, gitu kan, PH juga belum banyak, gitu. Jadi memang perjuangannya memang dibutuhkan ekstra, gitu. Kalau sekarang kan memang banyak cara untuk instan, untuk lebih dikenal, untuk viral itu banyak caranya, gitu ya. Oke, back to our topic. Terus Mas, maaf nih, semalam kan aku habis meeting, terus udah pas begitu tempatnya itu banyak asap rokok, jadi aku gini-gini dikit nggak apa-apa ya. Kita di sini santai. Coba nanti ada yang mau endorse ini buat obat mata abis ini. Kenapa enggak? Ya kan? Enggak, ya Nata lagi sakit nih ya. Pokoknya kalau yang mau endorse kita berdua ya, jadi bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Berarti ada anaknya dong. Ada anaknya nanti. Kan biasanya gitu kalau iklan kan, gitu kan. Iklan dong. Iya, betul. Jangan yang endorse Instagram. Iklan sekalian. Obat mata gitu kan. Iya, benar. Oke, back to basic lagi, back to our topic. Oke, tadi jadi memutuskan untuk melakukan implan payudara atas saran dari manajer gitu. Nah, dipaksa sih sebenarnya, bukan saran, harus mau. Oke, mohon maaf ya kalau Mas Krishna kayak po Indun ya, minta maaf dulu. Takut nggak sopan soalnya topiknya tentang payudara gitu kan. Tapi seru sih. Jadi nah ketika melakukan operasi implan payudara itu kan dipaksa nih sama manajer. Ini dibayarin apa dari kocek sendiri? Iya, biaya sendiri. Oh, biaya sendiri. Kok begitu ya, udah maksa orang terus suruh ngeluarin duit sendiri gitu. Iya, makanya. Kan terus waktu itu aku bawa infotainment. Gitu. Iya, tadi pengen bawa infodemen. Maksudnya infotainmentnya buat ngeliput? Iya, 5 infotainment. Operasi payudara ini? Betul. Emang operasinya di mana? Di Yanhi Hospital di Bangkok, Thailand.
Oh di bank. Iya. Oh. Gitu. Jadi infotainment dibawa ke sana semua. Dibawa. Waktu itu aku juga ditemenin sama Kiki Farel kok. Oh gitu. Kiki Farel bukannya mantan? Hah? Mantan kan? Mantan terindah. Mantan terindah bukan? Aku udah move on Oh udah move on ya udah. Farel, please. Udah temen dong sekarang. Iya. Oke. Jadi itu pas lagi operasinya itu diliput begitu apa gimana? Tadinya kita udah pede nih, udah bawa kamera, udah ini apa lampu, lighting apa segala macem. Udah sampai sana mungkin karena nggak izin dulu kan, akhirnya sama dokter sana nggak bisa ada kamera, bla 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 bla. Ya udahlah drama, akhirnya ini mah sama aja bohong, udah 5 infotainment itu bayar sampai PP-nya. seheboh itu ya? Iya makanya pas balik ke Indonesia sampai seheboh itu ya? Iya makanya pas balik ke Indonesia selesai operasi aku langsung preskon, makanya beritanya langsung booming. Oke. Iya. Mau tanya-tanya sedikit tentang operasinya itu. Iya. Berapa lama kamu melakukan operasi itu? Iya. Dan rasanya gimana sih? Rasanya gimana ya? Aduh, kalau dibilang rasanya ya Mas ya, nggak rasa apa-apa sih karena kan aku dibius anestesi umum seluruh tubuh. Total? Iya, total. Jadi kamu tidur gitu? Iya, tidak merasakan apa-apa. Pokoknya Nata ngebayangin di dunia di mana gitu, pokoknya enak banget. Ada malah disuntikin aja langsung Oh gitu. Pas udah bangun tiba-tiba ini udah bengkak, udah diperban-perban. Ini juga diperban karena kan dibasahinnya dari sini kan. Maksudnya dari ketiak? Iya, dan kebetulan Nata bawa implannya Mas, boleh nggak ditunjukin? Mana? Ada. Oh ya Allah, itu dari tadi. Iya, ini bukan kue apel. Gue pikir bakpao. Mau pegang nggak? Tuh. Serius nih gue pegang. Iya. Ntar lebih suka pegang yang palsu apa yang asli? Boleh jujur? Yang asli sih. Yang asli. Tapi nggak boleh di sini, harus sensor. Enggak, gini aja. Pertama pegang yang palsu dulu. Oke. Iya. Ini palsu ya? Iya. Gimana rasanya Mas? Enak mana? Oh ya Allah, kayak ini ya. Unboxing. Sini. Coba lihat nih. Tuh. Oh ini gue gemeter ya. Kan udah pernah pegang yang asli. Udah. Jadi enaknya ya. Udah lagi. Gue kencang banget ngomongnya. Jadi ketahuannya tuh. Ini kayak bola berisi air gitu ya? Iya, ada isinya ini kayak balon berisi air. Betul, isinya NaCl Mas, Apa larutan itu? garam natrium klorida. Natrium klorida. Iya, isinya ini, kimia. Oke. Terus ini bisa bertahan sampai berapa lama? Kalau dipakai itu biasanya 10 sampai 20 tahun, itu harus copot. Maksudnya dicopot tuh ganti lagi? Iya, kalau mau ganti lagi. Oke, begitu ganti, kita bisa ganti ukuran atau harus tetap? Terserah mau ukuran yang kecil atau besar, tapi 10 sampai 20 tahun harus diganti lagi. Oh gitu. Yang baru ya. Baru sih. Oh gitu. Kalau dia nggak diganti, kenapa nanti jangan. akibatnya? Kalau menurut Nata sih tuh bakalan ada kerak-keraknya, terus gimana gitu. Nah ini aja kan masih kurang lebih 3 tahunan kan masih kayak ini kan tuh Mas lihat kan ada ininya tuh gitu. Ini apa sih? Kayak plastik gitu atau apa? Iya ya, nggak tahu dari sananya mungkin gitu. Oke. Nah apa yang terjadi setelah kamu memasukkan silikon ini ke dalam payudara kamu? Sakitnya tuh kayak apa atau nggak sakit? Terus berapa lama sembuhnya? Terus apa yang harus kamu lakukan sehari-hari? Apakah harus dikasih apa namanya? Saya taruh sini ya. Iya. Pegangnya deg-degan loh, kok bisa. Deg-degan gitu ya. Baru pertama kali gue pegang silikon. Silikon payudara. Ya tadi gimana, ceritain dong. Oke. Ya setelah operasi implan payudara, Nata langsung Muntah darah. Serius? Iya Mas. Itu setelah operasi? Iya. Itu efeknya? Iya, muntah darah. Astagfirullahaladzim. Untung makanya nggak apa-apa kan, coba kalau misalnya amit. Ini tapi semua yang operasi implan payudara itu apakah mengalami hal seperti itu atau cuma kamu aja reaksinya kayak seperti itu? Nata nggak tanya-tanya sih, tapi Nata mengalami hal seperti itu. Terus kata dokter apa? Kok bisa sampai muntah? Dokter nggak ngomong kalau misalnya udah selesai operasi nanti kamu bakalan begini. Dokter sih bilangnya yang baik-baik aja. Mungkin gitu. supaya akunya nggak deg-degan ya. Jadi akunya happy gitu. Padahal sih emang dari awal aku memang nggak
mau untuk Stres nggak sih? operasi. Stres nggak sih waktu mau melakukan itu, stres nggak? Stres, Stres karena juga? kan bukan keinginan sendiri. Oh, oke, oke, udah oke, udah oke, udah oke. terbeban gitu, udah Hmm. udah beban psikot mental Nata udah kena gitu. Oke, terus jadi efeknya begitu selesai muntah. Iya. Begitu kamu sadar gitu, muntah. Iya. Terus Muntah darah. dokter nggak bilang nggak apa-apa gitu, itu emang efeknya atau menenangkan atau apa gitu nggak? Kebetulan dokternya nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Thailand. Thailand, oh gitu. Sing ciao, Iya. Tadi Nata mau balas pakai bahasa Jawa atau apa? Nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Oke, berarti muntah darah. Terus berapa lama kamu di Thailand itu, di Bangkok itu? Kurang lebih 1 minggu 1 minggu. Iya. Setelah itu kamu diperbolehkan pulang. pulang. Oke, nah pas pulang itu kan masih dalam keadaan belum kering dong berarti Iya, ya? masih perban. Diperban gitu. Iya. Itu sakitnya nggak? Sakit banget nggak sih? Harus minum obat. Minum obat? Iya, selama 1 bulan. Painkiller gitu? Iya, painkiller betul. Dan Ah. aku nggak boleh mandi, harus dilap-lap. Sebulan? Iya, itu. Terus juga setelah seminggu kan udah buka perban, Ah. jadi harus ini masas payudara biar. Kamu yang masak sendiri atau ada yang Iya, soalnya bantu? nggak ada yang masas. Oh gitu, bukan Kiki Farel ya? Gosip. Oh jadi masak sendiri? Nanti ini lagi langsung naik lagi, jadi gosip. Gak. Tapi belakangnya ceritanya ya Mas ya. Ya, itu off record. Iya. Oke, kamu masak sendiri itu dengan tujuan untuk memperlancar aliran darah atau apa? Supaya menyatu antara implan dan, karena kan ini kan benda imitasi masuk ke dalam tubuh kan, biar cepet mungkin biar menyatu aja. Oh gitu. Tapi itu begitu dimasas gitu sakit nggak sih? Kan itu masih basah gitu. Iya sih sedikit, karena masih ada bengkak-bengkaknya, karena kan ada suntiknya juga. Suntik mungkin apa gitu dari sana, ada biru-birunya juga. Oh gitu. Gitu. Ya, terus tapi sambil minum obat. Iya, obat. Ada makanan-makanan tertentu nggak yang dilarang? Pokoknya nggak boleh makan udang atau nggak boleh makan Betul. durian. Iya Betul. benar. Iya, nggak boleh makan siput, Oh, gitu. oke, Nggak oke. boleh minum alkohol, nggak boleh ngerokok. Oke, singkat kata, Iya. setelah melakukan implan dan butuh waktu berapa bulan untuk semuanya itu jadi sempurna? Almost 3 months. 3 months. Yes. Jadi 3 months itu kamu benar-benar dalam keadaan Normal. yang normal Iya. gitu. Oke. Terus begitu udah 3 months, Uh-uh. udah itu bentuknya sempurna seperti yang diinginkan atau gimana? Enggak, karena memang Nata nggak pingin gitu. Kalau untuk ini sih besar, nah pas ini justru lucu. Gimana? Waktu Nata pasang implan payudara, kan ini kan ini ya Mas ya. Ini kan gede kan. Terus Oke. Sebesar ini, itu ya? sebesar ini. Oke. Nata tuh jadi apa namanya tuh, jadi malu kalau untuk pakai baju. Oh gitu. Iya, jadi malu, maksudnya karena terlalu besar gitu kan. Terus udah gitu, jadi aku pakainya tuh sweater, kaos-kaos oblong gitu. Sorry, kalau di Google gitu masih ada nggak sih foto-foto yang masih ada? Kan udah Nata kirim, yang itu. Oh itu ya? Uh-uh. Oh siap. Iya, Berarti iya. boleh ditampilin berarti Iya ya? boleh. Dan itu Maksudnya- Mas Krisna yang perdana. Oh itu? Yes. Kayak apa kan ya nanti. Boleh ya? Boleh. Oke, biar Sohib Om Krisna juga Iya, tahu gitu. iya, Oh ini ternyata edukasi ya. ini edukasi, ini bukan pornografi nih. Betul. Ya, jadi kamu 3 bulan itu menderita dulu. Iya. Iya kan? Sakit-sakit Sakit-sakit dahulu, dahulu, bersenang-senang senang kemudian. Berarti beauty is pain itu bener ya? Yes, beauty is pain, is right. And expensive. Aduh, thanks God I'm a man, nggak perlu gitu-gitu. Iya, Mas Krisna juga udah handsome, buat aku begitu-gituan lagi. Iya. Ya oke. Terus kamu begitu tadi kan kamu bilang kamu kurang percaya diri, justru payudara kamu membesar dan lebih banyak kamu cover, ya kan, dengan baju-baju tertutup. Betul. Tapi kalau untuk tampil kan berarti kamu mesti pakai baju seksi dong, mau nggak mau. Tampil di TV kan iya, nggak boleh ya? Iya, oke. Maksudnya off air Oh gitu. iya. Tetap harus pakai baju seksi kan untuk Iya, menampilkan betul. payudara kamu yang
besar itu kan? Betul. Waktu Tapi itu tergantung gimana? requestan panitia ya. Oh gitu. Kalau misalnya panitianya requestnya harus pakai baju seksi, Mhm. kalau misalnya yang formal, sopan. Oke, waktu itu kamu berdua sama Gina. Gina, Gina juga sama nggak gitu? Gina operasi nggak? Ya. Pengen tahu aja nih. Nanti, Mas undang Gina. Iya. Kan, Berarti ntar saya nanya sendiri sama dia. Iya, Oh gitu. Nggak, kan biasa kan duo nih, kan biasanya nih kayak yang baru nih ada sebenarnya duo semangka. Oh iya, enggak, justru waktu di Dua Racun Nata belum pasang. Oh Iya, gitu. kan Nata pasangnya 2011. 2011. Oh Iya, gitu. Jadi iya. setelah Dua Racun baru pasang. Iya. Oh karena mau solo karir, bagaimana? Karena pengen viral supaya viral. karena kan Nata kan keluar dari Dua Racun 2010. Oh gitu. Karena pendidikan. Gue kepo amat tuh pengen tahu tentang Gina segala. Sorry pakai Gina. Nggak, soalnya kan biasanya kalau duo gitu kan, iya. satunya seksi, satunya lagi juga sama kan, harus Betul, seksi iya. gitu kan. Namanya kan udah duo kan. Makanya, tapi ternyata itu setelah duo, Iya. ya kan? Setelah duo baru kamu pasang implan payudara itu, Iya, betul. gitu ya. Nah, setelah saya ketemu lagi nih sama kamu nih, singkat kata. Nah Mas, maaf, lucunya pas sudah lepas, aku mau pakai baju seksi mulu. Gitu Kenapa ya. Mas Chris? Ntar dulu jangan dibilangin kalau dilepas. Oh, iya. Kita belum sampai situ pembahasannya, Iya. gitu. Dulu pemirsa, aku deg-degan deh. Masalahnya Mas Krisna ngeliatnya matanya ke bawah mulu, nggak ngeliat muka aku. Mata laki-laki menjahanam nih. Jadi bukan hanya handphone aja ya. Ketahuan deh gue. Jadi gini, kamu pasang, terus apa yang terjadi? Karir kamu meroket atau gimana? Maksudnya begitu pasang, kamu viral, melakukan operasi salah satu artis yang terang-terangan melakukan operasi payudara. Terus apa yang terjadi dengan karir kamu? Maksudnya tiba-tiba meroket gitu, apa cuma viral sesaat, apa gimana? Iya, langsung naik. Dari harga nyanyi itu aku jujur 1 juta, bayar itu jadi 15 juta itu tahun 2011. Cing Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berapa titik gitu di situ Mas. Oke. Tapi kamu kenapa begininya tuh kenapa? Nggak bahagia apa gimana? Dibully, diapain gitu Mas, sampai aduh saya mau nangis sebenarnya kalau cerita begini. Boleh nangis kan? Boleh, sini bebas berekspresi. Oke. Cep. Ini Mas, gara-gara ini Papa Nata langsung masuk UGD. Astagfirullahaladzim, sorry. Jantungan kena gitu. Iya. Papa kan berlayar. Terus pas sudah sampai ke Indonesia kan nggak tahu deh Om berita di sini. Iya, kamu kenapa? Gitu kan. Kok begini beritanya? Gimana gitu. Padahal aku tuh sayang banget sama aku, apa anak terakhir kan. Jadi waktu itu nggak minta izin? Enggak, sama mama juga. Terus mama kan aktif di gereja. Papa Muslim, mama Kristen, aku follow mama. Ya, sampai kalau setiap orang yang ketemu sama mama ngomong begini, ibu ini berdoa untuk Narita itu anak yang baik, dia tidak mungkin begitu. Maksudnya aku bersyukur banget, berterima kasih diundang sama YouTube-nya Mas Krisna di sini. Ya, sekalian juga mau mengklarifikasi bahwa ibaratnya ini semua bukan dari keinginan saya, ini adalah settingan. Jadi ibaratnya jangan salahkan orang tua saya atau keluarga saya. Sampai kakak saya juga, lo puas dengan apa yang lo perbuat, sampai memalukan nama keluarga gitu. Karena kan sekarang kan jejak digital nggak bisa dihapus gitu. Apalagi saya kan bawa ibaratnya nama sekolah juga apa segala macam kan, jadi ya ngangkat apa sih gitu, cuma buat sensasi aja, nggak ada prestasi gitu. Ya serba salah sih, apalagi kita kan seorang public figure ya Mas ya. Ya mudah-mudahan dari sini jadi masyarakat bisa tahu, maksudnya saya mau ngambil hati masyarakat lah jujur, kalau ini semua bukan dari keinginan saya, bukan dari hati ya. Oke. Tapi karena terpaksa. Iya. Oke, jadi pengen ikut nangis juga dah. Sorry, ngata-ngatin. Tidak apa-apa. Ya, nah terus sorry nih. Begitu ada konflik dengan keluarga, dengan bapak, dengan ibu. Mas jujur, Nata masih cantik nggak?
kamu cantik banget dong, ya Tuhan. Gak enak soalnya nanti yang ngeliat nanti Cantik banget. langsung Enggak, selesai gara-gara ini bukan gara-gara ini, ini. tapi beneran cantik. Jangan diedit gitu. ya, jangan diedit ya. Ini nggak akan diedit. Ini pokoknya full. Jarang-jarang loh Mas Krisna Bukti Full. bilang-bilang cewek cantik. Aku orangnya to the point gitu, maksudnya kalau emang cantik, kalau emang nggak bagus, maka aku kan pasti bilang kekurangannya gitu. Iya, Tapi kamu udah perfect lah gitu. Makasih. Jadi sekarang singkat kata, kamu menyesal dengan perbuatan mengimplan payudara itu? Saya sangat menyesal, makanya saya buka Mas. Oke. Iya. Nah itu setelah berapa tahun? 2011 pasang, akhirnya pada tahun 2014 akhir ya, Nata buka. Cuman 3 tahunan? Iya, kurang lebih. Oke, almost bukanya 3 years. dibalik lagi ke Nah, Bangkok? bukanya itu di dokter Blok S, dokter Suminta. Ya, satu-satunya dokter senior surgery bedah plastik di Indonesia. Nata bukan endorse ya. Oke. Dia yang buka, tapi waktu itu kan pasangnya lewat ketiak. Terus karena ini jadi buka di sini pasangnya, pasnya. Karena Nata pikir daripada nanti balik ke Bangkok harus spend money lah, bayar tiket pesawat, tiket hotel, udah deh di Jakarta aja. Oke. Dan biayanya lebih murah. Iya. Itu sama sakitnya seperti waktu dimasukin ke dalam payudara? Kalau ini berasa sakit karena kan anestesinya anestesi atas aja. Iya. Gitu. Oh gitu. Terus apa yang kamu rasakan setelah implan ini keluar dari tubuh kamu? Merdeka gitu. Iya, makanya lucu waktu dulu pasang implan itu semuanya pakai bajunya yang gombrong-gombrong, sweater segala. Terus pas udah buka kok malah saya centil Mas, semuanya pakainya yang seksi-seksi begini gitu. Mohon maaf ya kalau saya bilang justru lebih indah seperti sekarang ini gitu loh. Maksudnya ukurannya pas nih, mohon maaf nih. Ukurannya pas gimana? Iya, maksudnya untuk kan kamu mohon maaf nih nggak terlalu tinggi kan, benar, gitu benar, loh. benar. Aneh juga sih kalau untuk seorang perempuan yang tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi punya payudara yang besar gitu loh. Jadi kayaknya kalau saya lihat nggak sinkron, kayaknya kelebihan ke depan gitu. Betul, makasih Mas Krisna masukannya. Nah sekarang nih ya mohon maaf karena terlihat juga. Jadi menurut saya justru lebih indah seperti sekarang ini gitu. Lebih indah. Digaris bawahin ya. Jadi ini nggak perlu, masukin. Aduh ini sampai mau lihat lagi nih. Tapi aku sekarang lagi campaign ini Mas. Oh kamu mengkampanyekan iya. Mengkampanyekan anti implan payudara atau apa? Aku lagi disupport oleh ada Instagram dari luar negeri dan Nata bersyukur sekali bahwa Nata adalah satu-satunya orang dari Indonesia yang mengkampanyekan ini. Jadi foto Nata dipasang di situ. Jadi apa nama kampanyenya? Dari breast implant illness. Jadi breast implant illness. Follow Instagramnya. Ada Instagram. Jadi ternyata Nata selama memasang implan payudara ini Nata mengalami hal-hal yang tidak normal dalam tubuh Nata. Apa aja itu? Contohnya Nata itu insomnia, tidak bisa tidur, rambut rontok, menstruasinya tidak lancar, overthinking, bad mood, jantung berdebar-debar, takikardi ya kalau bahasa ilmu kedokterannya kalau nggak salah. Terus Nata kok kayak orang paranoid begitu Mas. Ternyata pas Nata selidiki, Nata cek di Google, loh ternyata kita nih punya kelompok namanya itu tadi breast implant illness. Instagramnya itu dunia? Iya dunia, seluruh dunia. Dari ada orang Jerman, Amerika, pokoknya semua di sana. Jadi apa yang Nata rasakan itu sama seperti apa yang mereka rasakan karena menggunakan implan ini gitu. Dan ternyata mereka juga nggak lama juga pasang implan gitu. Ternyata pas udah lepas, kok yang lalu-lalu sakit-sakit yang aneh-aneh itu udah nggak ada. Gitu. Jadi itu lebih kepada itu bukan sugesti ya, tapi apa yang benar-benar satu perasaan yang kamu itu fakta rasakan dan itu fakta dan gitu. Ada orang-orang itu mukanya tuh memang dipajang di situ. Oke. That's why kamu sekarang udah merasa lebih
free, And comfortable. lebih bahagia, Yes, lebih comfortable yes, dengan tidak adanya lagi implan ini dalam tubuh Yes, kamu, gitu ya. Jadi Nata belajar sesuatu yang dipaksakan itu tidaklah Tidak baik. baik. Be yourself gitu. Mhm. Dan kamu berhak bahagia dan kamu berhak berkata tidak, itu aja. Ya betul nggak sih Mas? Iya betul. Cuman ya karena tadi seperti yang kamu ungkapkan di awal obrolan kita tadi, karena satu kondisi yang apa ya, yang menyebabkan kamu itu susah untuk bilang tidak. Betul. Gitu loh, ya kan? Itu dia. Saya rasa juga mungkin banyak juga perempuan-perempuan di sana yang melakukan implan mungkin ya. Betul, karena Mas. suaminya ingin, ya kan? Suaminya berkeinginan Tentu gitu. itu permintaannya. Permintaan, Iya. kamu implan dong biar lebih seksi atau apa gitu. Apalagi dibayarin kan. Betul. Jadi akhirnya perempuannya berkorban demi suaminya Betul. daripada suaminya selingkuh gitu Betul, kan. demi orang yang dicintai. Iya, itu betul. jadi maksudnya alasannya tuh macam-macam. Betul. Kenapa sebetulnya seorang perempuan itu melakukan satu operasi implan payudara gitu, walaupun sebetulnya ada juga beberapa yang mungkin dengan senang hati melakukannya, betul nggak? Iya betul, Iya kan? karena pingin gitu kan. Aduh ini banyak Jadi- sih teman-teman Nata juga karena keinginan sendiri. Jadi beauty is pain, masa bodo amat. Betul. Yang penting gue pede, gue lebih seksi, ya kan? Dan Bahagia. bahagia. Iya. Jadi dengan implan dia justru lebih bahagia. Iya, betul. Walaupun mungkin dia ngalamin tadi seperti yang kamu bilang, ada insom, ada painkiller, aja apa headache atau apa dan Betul, sebagainya betul. gitu kan. Tapi nggak hampir semua yang pakai implan tuh akan mengalami hal yang sama Oh, kayak gitu. Nata. Nggak tahu juga sih, makanya Nata tunggu deh cerita-ceritanya teman-teman Ya, ya. jadi- Siapa tahu ada kan ya Mas bisa sharing sama Nata. Tiap orang beda-beda ya berarti ya. Betul. Tergantung kondisi Betul. fisik dan kondisi kejiwaan masing-masing Iya. pribadi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kamu udah free Ya. berapa tahun tuh? 2014 sampai sekarang 6 tahun. Ya. Ya kan, dan 6 lebih. tahun free dari implan ini Mhm. gitu. Sekarang kamu lebih bahagia kah? Oh, very happy. Very happy. Wah. Apalagi diundang sama Mas Kris, aku semangat. Aku juga senang dengan kamu Kalau kesini bisa lama-lamain aja deh Mas. Jangan 20 menit. Wah, ini lama nih, udah berapa nih? Hampir 1 jam Iya, kayaknya. iya. Ya karena obrolan kita ini bener-bener apa ya? Edukasi. Ya, selain cerita tentang perjalanan kamu, juga ada banyak pelajaran penting dan hikmah yang diambil dari obrolan kita ini. Iya, betul. Terutama bagi para perempuan yang ingin melakukan implan payudara ya. Jadi selain memang operasinya sendiri membutuhkan biaya yang mahal, belum lagi rasa sakitnya Iya. selama operasi, Ya. penyembuhannya juga 3 bulan, belum lagi nanti setelah itu terpasang ya, payudara palsunya itu terpasang, sebagian perempuan mengalami hal-hal yang seperti tadi kamu ceritakan itu, Iya. depresi dan lain-lain. Betul, gitu lebih ya. baik sebelum pasang cari informasi dulu lah Betul, untuk betul, make betul. sure. Dan mungkin ya lebih cari informasinya salah satunya tadi ke Instagram itu ya. apa Iya, ya? iya, breast implant illness. Breast implant illness, illness. Oke, iya. nanti kita tayangin di sini namanya Iya. ini. Makasih Mas Breast Krisna implant udah illness. bantu. Iya, sama-sama Iya. ya. Well, kalau gitu Ya, pulang deh. kan masih ada ini off the record tuh tadi Oh belum. iya, iya, kita cerita-cerita ya di belakang ya. Tapi ini saya senang banget kamu bisa datang ke sini. Nata juga Mas, makasih. Ya, sama-sama cerita ke Sohib Krisna ya, terutama buat kaum perempuan yang mau melakukan operasi payudara supaya lebih indah, supaya lebih seksi dan sebagainya. Dipikirkan kembali saudara-saudara, jangan sampai menyesal kemudian tidak berguna ya. Ya, betul. Oke. Tuh, sorry, tadi ada yang kelupaan. Kalau misalnya nih kita udah ngelakuin operasi payudara ya, terus ternyata kita tidak maintain, itu apa yang akan terjadi? Apakah bisa kena penyakit misalnya kanker atau apa gitu? Maintain apanya nih Mas? Maintain payudara kan tadi kamu bilang ini mesti diganti kan? Oh gitu ya, 10 sampai 20 tahun Iya. ya. Kalau untuk seperti itu Nata kurang tahu informasinya ya. Mungkin bisa ditanyakan ke dokter Nah, yang ahli. kan misalnya nih dia udah operasikan, tiba-tiba kondisi ekonominya menurun. Dia tidak bisa melakukan maintenance untuk payudaranya untuk ganti gitu. yang new. Sementara dia harus udah mengganti gitu. Iya. Kan apakah dia harus diemin aja atau gimana itu kan Ya, gimana ya bagaimana keuangannya udah. Nah itu makanya ya kan, iya. berarti kan harus stabil keuangannya. Iya, betul. Gitu.
jangan sampai dia begitu udah harus maintain, nggak punya dana lagi, didiemin aja malah akhirnya jadi penyakit. Betul sekali, iya. Oke lah. Pokoknya harus dipikirkan Kayaknya panjangnya sekali. kalau cerita tentang payudara, implan payudara ini ya Itu Mas dia, ya, makanya nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Tapi itu sesuatu hal yang menarik dan sangat edukatif buat kita semua yang Iya. menonton di sini ya, buat Sohib Om Krisna ya. Ya. Well, sekali lagi terima kasih, Iya. sukses buat kamu Iya, Mas ya, Krisna, sehat makasih. terus ya, sehat terus dengan karirnya. Dan insya Allah kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol next episode ya. Masih mau kan datang ke sini? Masih dong. Oke, Mas. siap Iya. ya. Thank you. Thank you, Sohib Sohib Om Om Krisna Krisna. ya, jangan lupa di likes, di subscribe Yes. dan di share ya, dan dipencet tombol itunya tuh ting, ting. Ting. Supaya kalau ada konten baru, video-video baru dari Om Ya. Krisna, kalian bisa langsung dapat informasinya ya. Oke, see you semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.